Perkenalkan, saya Petrus Mali dengan NIM 2018 012 022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan keselamatan kerja di rumah sakit. Yang pertama yaitu tentang peraturan perundang-undangan K3 yang ada di rumah sakit. Peraturan perundang-undangan K3 yang ada di rumah sakit adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan orang sakit dalam upaya untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit ini mempunyai komitmen yang serius untuk menekan angka kecelakaan kerja. Dalam membuat kebijakan-kebijakan atau aturan yang berlaku, pedoman yang digunakan adalah Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut, yaitu Pasal 86. Pasal 86 adapun setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Yang kedua adalah Pasal 87. Setiap perusahaan wajib menerapkan peraturan sistem keselamatan kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Peraturan perundang-undangan K3 terkait kebijakan dan prosedur-prosedur di tempat kerja diidentifikasikan. Penetapan kebijakan K3RS dalam pelaksanaan K3. Pimpinan tertinggi rumah sakit harus berkomitmen untuk merencanakan, melakukan peninjauan, dan meningkatkan pelaksanaan K3 secara tersistem dari waktu ke waktu dalam setiap aktivitas dengan melaksanakan manajemen K3 yang baik. Rumah sakit harus mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuannya yang berlaku di rumah sakit, termasuk jajaran manajemen bertanggung jawab untuk mengetahui ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk fasilitas rumah sakit. Yang ketiga, partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Adapun hambatan untuk keberhasilan penerapan proses konsultasi diidentifikasikan dan dicatat dan disampaikan. Adapun beberapa hambatan dari yang dialami dalam rumah sakit, diantaranya para pekerja terkadang sering lalai dalam memakai APD yang seharusnya digunakan saat bekerja. Yang kedua, para pekerja sering juga tidak patuh dengan rambu-rambu K3 yang ada di area rumah sakit. Adapun tanggung jawab dari personilnya yang relevan diidentifikasikan dan harus dicatat. Yang pertama, manajemen dan penyelia. Manajemen harus bertanggung jawab penerapan K3 adalah memastikan para pekerja telah menerapkan K3 di tempat kerja. Menerapkan peraturan K3 di perusahaan setelah melakukan pembahasan terkait peraturan yang akan ditetapkan. Yang kedua, sumber informasi data K3 diidentifikasikan dan harus dicatat. Memberikan sumber informasi terkait pelayanan K3 berupaya kelalaian pengguna APD dan tidak diterapkannya rambu-rambu K3 di lingkungan perusahaan. Sumber informasi tersebut dapat diakses oleh pihak terkait manajemen, penyelia, dan P2K3. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Dalam menjalankan sistem manajemen K3, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah sistem salah satunya adalah strategi yang baik, benar, dan tepat.
dan itu harus dilakukan secara teratur dan harus tepat tentunya dengan perundang-undangan ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Salam.